Shalom, selamat hari Minggu. Selamat merayakan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-6. Dari Gedung Kebaktian Jemaat Niel Lebowo, saya menyampaikan salam sejahtera kepada segenap jemaat Gimil, khususnya di lingkungan Jemaat Niel Lebowo. Marilah kita semua beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing, sambil kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Hari ini kita merayakan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-6 dalam suasana yang lain dari biasa. Kita tidak merayakannya dalam gedung kebaktian kita masing-masing, tapi kita merayakannya di rumah kita. Ini disebabkan karena kita semua sedang bergumul dengan sebuah persoalan yang sangat besar, yaitu merebaknya virus corona yang menghantam dunia ini. Karena itu saudara-saudara sekalian, marilah dalam ibadah hari ini kita mengangkat puji syukur pada Tuhan, dan kita juga memohon penyertaan dan pimpinan Tuhan untuk kita semua. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang memberi hidup kepada kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu, sebab hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Hari ini ya Bapa, kami merayakan Minggu Sengsara Tuhan kami Yesus Kristus yang ke-6. Kami merayakannya di rumah kami masing-masing, karena kami sedang mengalami sebuah peristiwa besar, merebaknya virus corona yang mengancam kehidupan kami anak-anak. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami mau mendengarkan firman. Roh Kudus menguatkan kami semua, supaya firman-Mu yang diperdengarkan kepada kami tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan mendapat tempat dalam seluruh kehidupan kami, untuk menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pedoman bagi kami, menjadi pengarah bagi kami dalam menjalani hidup ini, apapun keadaannya. Kami percaya Tuhan, bahwa dimanapun kami berada, beribadah, Tuhan ada bersama-sama dengan kami, termasuk dalam rumah kami masing-masing. Bapa di sorga, inilah doa kami kepadamu, yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian hari ini, Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-6, terpilih dari Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat yang ke-32. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah barang siapa yang mendengarkannya, yang memelihara serta melaksanakan dalam hidupnya tiap-tiap saat.
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudaraku seiman, khususnya segenap jemaat Peniel PWO, di mana saja berada, yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Shalom. Kita sedang berada dalam minggu-minggu sengsara, merayakan penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita berada di minggu sengsara yang ke-6. Selama 7 minggu berturut-turut kita belajar untuk memahami dengan sangat serius makna penderitaan Yesus bagi kehidupan kita, baik sebagai pribadi, sebagai jemaat, sebagai warga negara, sebagai warga dunia ini. Kita belajar dari penderitaan Yesus untuk kita menemukan maknanya baik kehidupan kita tiap-tiap hari. Hari ini, di minggu perayaan Minggu Sengsara yang ke-6, kita berada dalam suasana sendu, suasana prihatin, sebab kita segenap umat tidak beribadah di gedung-gedung kebaktian kita sebagaimana biasanya, tetapi kita berada dan beribadah di rumah kita masing-masing. Keputusan untuk melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing adalah sebuah tindakan yang sukar, tetapi mesti diambil, karena kita sedang berhadapan dengan sebuah persoalan yang sangat serius, di mana planet bumi sedang didatangi, sedang dilanda oleh virus corona. Ancaman virus ini sangat serius, sebab mengancam kehidupan manusia tanpa peduli siapapun dia, agama apapun dia, status sosial seperti apapun dia. Saudara-saudara terkasih, untuk mengatasi soal yang sangat serius ini, salah satu strategi yang harus diambil adalah memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Dan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini, maka langkah strategis yang diambil adalah menghindarkan diri dan menjauhkan diri dari berkumpul dan bergabungnya orang dalam jumlah yang banyak, untuk apapun bentuknya, untuk apapun kepentingannya, termasuk di dalamnya ibadah sekalipun. Hal ini dilakukan bukan karena kita takut kepada corona, bukan karena kita takut dan tidak percaya bahwa Tuhan menyertai kita, tetapi ini salah satu tanggung jawab iman dan tanggung jawab moral kita untuk ikut berpartisipasi aktif, untuk ikut terlibat dan bertanggung jawab mencegah penyebaran virus ini yang mengancam manusia yang adalah ciptaan Allah. Ini sebuah langkah bijaksana yang positif, dengan menggunakan akal sehat sebagai karunia Tuhan yang harus dilaksanakan demi keselamatan manusia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabatku sekalian, jadi hari ini bukan karena kita tidak beribadah di gedung kebaktian berarti tidak ada ibadah. Tidak. Ibadah memang tidak terjadi di gedung kebaktian, tetapi ibadah terjadi di rumah-rumah jemaat. Rumah-rumah kita jadikan pangkalan pemberitaan Injil. Rumah-rumah kita jadikan sebagai bagian dari tempat ibadah kita. Keputusan ini telah diambil dan dipertimbangkan secara matang oleh para pemimpin kita, baik pemimpin pemerintahan maupun pemimpin gereja. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua saudara-saudara yang kekasih
marilah kita patuhi keputusan untuk beribadah di rumah masing-masing ini secara positif, dengan sukacita, dan dilaksanakan dengan sukarela. Para pemimpin kita bukanlah orang-orang yang goblok, yang mengambil keputusan secara sembarangan dan asal-asalan. Kita percaya bahwa para pemimpin kita pun dipakai Tuhan sebagai hamba-Nya untuk kebaikan kita. Dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 17 diserukan di sana begini: taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Dengan demikian, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita berada dan beribadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita dan dengan sukarela, karena rumah kita pun adalah gereja bagi kita semua. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, di Minggu Sengsara yang ke-6 ini, dalam ibadah kita di rumah kita masing-masing, kita belajar dari firman Tuhan Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat yang ke-32. Dalam bagian ini diceritakan bahwa proses peradilan Yesus sudah sampai pada keputusan. Yesus harus disalibkan. Dia harus disalibkan. Dan untuk melaksanakan keputusan ini, Yesus digiring keluar dari tempat peradilan, dibawa ke tempat di mana dia mesti disalibkan. Saudara-saudara, ketika vonis keputusan mati dengan cara disalibkan diambil terhadap Yesus, para pihak yang membencinya berteriak bersorak-sorai gembira merasa menang. Eksekusi dilakukan. Menariknya, Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka yang memusuhinya dan yang menghendaki kematiannya, supaya merekalah yang melaksanakan eksekusi terhadap Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi. Salib dipikulkan kepada Yesus. Sambil memikul salib, ia digiring, disiksa, dianiaya, diludahi, dinista, diolok, bahkan dicaci maki. Yesus menjalani jalan sengsara menuju salib. Ia roboh berkali-kali dalam perjalanan itu, karena salib yang dipikul memang berat. Apalagi sambil disiksa oleh prajurit-prajurit Romawi, non-stop siksaan yang dialami kepadanya. Dalam situasi itu, datanglah Simon dari Kirene. Saudara-saudara terkasih, Simon dari Kirene ini adalah seorang yang datang dari tempat yang jauh. Tujuannya datang ke Yerusalem adalah untuk merayakan Paskah di Bait Suci Yerusalem. Kebiasaan merayakan Paskah di Bait Suci Yerusalem telah berkali-kali, bahkan telah bertahun-tahun menjadi tradisi umat Yahudi. Simon datang untuk maksud itu. Ia datang untuk beribadah di Bait Allah, di kota Yerusalem. Namun saudara-saudara yang terkasih, di tengah jalan ia dipaksa dan terpaksa untuk harus memikul salib Yesus. Mau atau tidak mau, ia harus memikulnya. Tidak ada alasan baginya bahwa saya menolak karena mau ke Yerusalem.
Saya tidak bersedia karena saya mau ke bait suci untuk beribadah. Dia ditahan dan kepadanya dimuatkan, dipikulkan salib Yesus sambil dia mengikuti Yesus. Ini suatu keputusan yang dilakukan dengan terpaksa, tetapi dia tidak bisa menolak dan tidak boleh menolak, sebab nyawanya terancam karena dia berhadapan dengan orang-orang yang mengancam kematiannya. Dia harus memikul salib Yesus dan tidak melanjutkan perjalanan ke bait suci Yerusalem, tetapi bersama Yesus menuju Bukit Golgota, bersama Yesus menuju salib. Simon memikul salib Yesus menuju Golgota bersama-sama Yesus. Kita bertanya, para murid yang lain kemana dan di mana? Yang pasti mereka meninggalkan Yesus. Mereka lari jauh-jauh mencari tempat yang aman dan nyaman karena tidak bersedia untuk mendampingi Yesus menuju Golgota. Beban harus Yesus pikul, harus ia tanggung. Simon bersama Yesus, ia rela menderita demi salib Yesus, meskipun untuk itu ia tidak sampai bait suci di Yerusalem. Saudara-saudara, karena memikul salib Yesus, Simon tidak jadi beribadah di bait suci di Yerusalem, tetapi ia bersama Yesus menuju Bukit Golgota. Saudara-saudara yang kekasih, selain Simon, ada juga perempuan-perempuan. Mereka berasal dari kota Yerusalem, menangis terseduh-seduh menyaksikan penderitaan Yesus. Mereka meratap, membayangkan penderitaan Yesus. Mereka sungguh sangat bersedih. Ungkapan kesedihan mereka nyatakan lewat tangisan mereka. Melihat apa yang mereka lakukan, Yesus pun berkata kepada mereka, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara yang berbahagia, penderitaan Kristus tidak dapat dipisahkan dari penderitaan dunia. Para putri-putri Yerusalem diingatkan Yesus, "Jangan menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan tangisilah anak-anakmu." Ini sebuah teguran dari Yesus. Yesus menegur mereka. Yesus menunjukkan kepada mereka apa yang mestinya mereka tangisi, yaitu diri mereka dan keturunan mereka, anak-anak mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, belajar dari tokoh Simon dan perempuan-perempuan Yerusalem. Marilah kita merayakan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-6 ini sambil kita belajar bahwa salib Yesus harus kita pikul untuk bersama-sama Yesus menuju salib. Simon membatalkan, bahkan dipaksa dan diancam terpaksa tidak beribadah di bait suci di Yerusalem, tetapi dia memikul salib Yesus menuju Golgota. Sesuatu yang tidak dibayangkan sebelumnya, tetapi
itulah sukacita dan kebahagiaan luar biasa yang ia alami. Putri-putri Yerusalem menangis, kasihan melihat Yesus. Tetapi kepada mereka Yesus katakan, kasihanilah dirimu dan keturunanmu. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sedang bergumul dengan virus corona. Hari ini kita tidak beribadah di gedung-gedung kebaktian kita, tapi di rumah kita. Kita lakukan karena kita berhadapan dengan persoalan serius. Jangan kita menyesal, tetapi marilah kita terus berharap dan berpasrah pada Tuhan, supaya Ia sendirilah yang menjaga dan melindungi kita, melepaskan kita dari bencana dan beban ini. Ia berjalan menuju Golgota. Di sana Ia mati untuk kita, dan juga nanti Ia bangkit untuk kita. Dalam keyakinan bahwa Kristus sudah mati dan sudah bangkit untuk kita, maka tidak ada satu kuasa dan bencana apapun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebab Ia ada bersama-sama dengan kita. Mari pikul salib, ikut Yesus. Jangan mundur, maju terus. Apapun persoalan yang kita temui, Ia Allah yang menyertai kita. Selamat merayakan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-6. Tuhan Yesus sayang orang semua. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan bagi kita, dan juga kita menyerahkan kepadanya semua pergumulan hidup kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah pemilik kehidupan kami. Engkau yang menetapkan kapan kami lahir dan kapan kami mati. Hidup kami semua ada di dalam tangan-Mu, karena Engkaulah pemilik kehidupan kami. Puji syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Engkau telah menjaga dan melindungi kami, sedang menjaga dan melindungi kami, dan akan terus menjaga dan melindungi kami sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya. Hari ini, dalam perayaan peringatan Minggu Sengsara Tuhan kami Yesus Kristus, kami tidak beribadah di gedung kebaktian kami sebagaimana mestinya, tetapi kami beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tuhan membuka mata kami bahwa rumah kami, tempat tinggal kami, adalah tempat untuk kami sekeluarga beribadah kepada-Mu. Karena itu kami berdoa mohon kepada-Mu Bapa, jadikanlah rumah tangga kami menjadi pangkalan pemberitaan Injil, tempat pemberitaan Injil, yang pelaksananya adalah kami semua, orang-orang serumah. Kami semua orang-orang satu keluarga. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau melakukan segala sesuatu indah pada waktunya, dan kami percaya apa yang kami alami ini tidak sia-sia, tetapi adalah berkat Tuhan untuk kami, supaya kami melihat bahwa hidup kami harus kami persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati semua keluarga, semua rumah tangga yang hari ini dijadikan sebagai tempat ibadah.
Tuhan memberkati semua orang yang beribadah di sana. Roh Kudus menguatkan mereka. Pimpin anak-anak-Mu dan jadikan mereka sebagai pewarta-pewarta kehendak-Mu dalam segala hal. Bapa, kami umat-Mu sedang bergumul dengan persoalan sangat serius. Merebaknya virus corona yang mengancam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan kalau Tuhan izinkan setiap peristiwa terjadi dalam hidup ini, pasti ada rencana Tuhan yang indah di balik peristiwa itu. Sekalipun peristiwa itu membawa kematian bagi kami. Ya Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu dalam menghadapi masalah yang besar ini. Akal budi kami sangat terbatas, kemampuan kami sangat terbatas. Tapi kami punya Tuhan yang maha kuasa, maha segala-galanya. Sehingga hanya kami minta pertolongan Tuhan untuk menolong kami mengatasi persoalan ini. Ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami semua dalam tangan-Mu, supaya Tuhan menyertai kami. Kami mendoakan para pemimpin kami, pemimpin pemerintahan, pemimpin gereja, yang sedang berjuang untuk bersama-sama dengan segenap rakyat, segenap umat-Mu mengatasi persoalan ini. Tuhan menguatkan anak-anak-Mu. Doa kami untuk Presiden Jokowi yang baru saja mengalami peristiwa duka cita kematian ibunda tercinta. Tuhan berilah penghiburan dan kekuatan bagi hamba-Mu. Jadikanlah dia orang yang tegar, sebab tugas yang Tuhan percayakan kepadanya sangat berat. Dan hanya Tuhan sajalah yang sanggup menyertai dia. Doa kami untuk Pak Presiden, Tuhan menguatkan, Tuhan menghibur, Tuhan menopang anak-Mu dalam berbagai tugas dan tanggung jawabnya. Doa kami untuk para medis yang melayani para penderita yang terpapar virus corona. Tuhan menguatkan dan menghibur anak-anak-Mu, melindungi mereka. Sebab sesungguhnya kami membutuhkan peranan mereka Tuhan. Kami membutuhkan tanggung jawab mereka. Karena itu para medis dimanapun mereka berada, kami minta pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan bagi mereka. Ya Bapa, doa kami untuk semua keluarga, para kepala keluarga, mama-mama, ibu-ibu dalam setiap keluarga, para pemuda dan remaja dan anak-anak. Tuhan memberkati mereka semua. Ikat satukan kami menjadi orang-orang yang beribadah kepada-Mu, supaya dalam setiap situasi dan kondisi kami tetap bersatu memuliakan Tuhan. Sebab dengan cara demikian kami sedang memantapkan diri untuk menghadapi apapun tantangan yang akan kami hadapi. Ya Bapa, terima kasih buat kasih sayang-Mu yang tak terhingga bagi kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, supaya Tuhan menjaga, menyertai, dan melindungi kami semua. Ampuni dosa kami Bapa, dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.